Pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan sejarah pertumbuhan konstitusi dan pengertian dari konstitusi. Timbulnya negara berkonstitusi, memiliki konstitusi itu melalui proses yang panjang. Mulai dari zaman Yunani telah mengenal beberapa kumpulan istilah hukum semacam kitab hukum di masa kejayaannya, yaitu 624 sampai 404 Masehi. Negara Athena memiliki 11 konstitusi. Aristoteles mengumpulkan 158 konstitusi dari berbagai negara. Saat itu beliau itu sangat rajin, ya. Kemudian juga semangat untuk mengumpulkan konstitusi-konstitusi. Yang saat itu konstitusi berfungsi untuk sebagai dasar sebuah negara, ya. Mengatur para penyelenggara negara dan mengatur masyarakat supaya tidak melanggar aturan-aturan negara. Konstitusi bergeser saat itu di zaman feodalisme, ya. Semua dikuasai oleh orang tua. Tahun 1789 meletuslah revolusi monarki absolut. Saat itu raja yang sangat mempunyai kekuasaan absolut, ya. Termasuk juga di Inggris kaum bangsawan yang berkuasa, ya. Sebelum Perang Dunia ke-1 tahun 1914 itu telah memberikan dorongan dahsyat bagi tumbuhnya konstitusionalisme, muncullah demokrasi nasionalisme. Nah, kemudian pada Perang Dunia Kedua tahun 1989 juga konstitusi berpengaruh terhadap pembentukan negara yang memiliki konstitusi untuk melindungi rakyat dan membatasi dominasi raja. Kerajaan saat itu, ya, atau negara-negara saat itu, ya, menyalahgunakan kekuasaannya. Kalau orang kuat dia aman, ya, tidak dituntut, tidak dianggap melanggar konstitusi. Tetapi bagi orang lemah, ya, tidak terlindungi oleh konstitusi. Kemudian perlu juga Anda ketahui bahwa sejarah terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum merdeka, negara Republik Indonesia itu harus memiliki Undang-Undang Dasar. Para pendiri negara, founding father saat itu bermusyawarah, ya, di dalam lembaga yang namanya BPU PKI, ya. Bersidang beberapa kali, untuk membahas musyawarah bagaimana isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Dari mulai aturan-aturannya, pembukaannya, kemudian pasal-pasalnya, termasuk juga penjelasan dari Undang-Undang Dasar 45. Bersidang beberapa kali yang akhirnya mendapatkan kesepakatan, ya. Kemudian ditetapkanlah saat itu oleh badan yang namanya PPKI. PPKI ini adalah lembaga yang sah
yang legal menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebuah undang-undang dasar atau konstitusi itu harus ditetapkan oleh lembaga yang sah, yang formal. Saat itu dianggap sah dan formal, ya, PPKI itu. Selanjutnya, Anda ketahui pengertian dari konstitusi. Konstitusi asal bahasa Inggris constitution. Ya. Kalau bahasa Perancisnya constitution, yang artinya membentuk suatu negara atau menyatukan suatu negara. Kalau menurut bahasa Indonesia, Undang-Undang Dasar. Kalau menurut bahasa Belanda, Grondwet. Para ahli hukum ada yang membedakan istilah konstitusi dengan Grondwet atau Undang-Undang Dasar. Apa bedanya? Kalau konstitusi itu lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Konstitusi membahas tentang Undang-Undang Dasar tertulis dan tidak tertulis. Tetapi kalau Undang-Undang Dasar, hukum dasar yang tertulis saja. Tetapi ada juga yang tidak membedakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Seperti Profesor Sri Sumantri Martosudjo, ya ini profesor sesepuh, ya, dosen atau guru besar dari Unpad Pajajaran Bandung. Dia menyamakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar sama saja. Kemudian menurut Miriam Budiarjo, konstitusi itu suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Di dalamnya terdapat berbagai aturan pokok yang berkaitan dengan kedaulatan, kekuasaan negara, mengatur lembaga-lembaga negara, pembatasan lembaga negara, tugas-tugas pokok yang ada di lembaga negara, termasuk juga cita-cita dan ideologi negara, termasuk di dalamnya berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya. Nah, dibahas juga di sebuah konstitusi. Kemudian paham konstitusionalisme. C.J. Frederick apa? Suatu organisasi kegiatan yang terorganisir dan dioperasionalkan demi kepentingan rakyat, tunduk pada serangkaian peraturan-peraturan yang memastikan bahwa kekuasaan itu diperlukan dalam sistem pemerintahan, tidak disalahgunakan oleh mereka dan tunduk untuk melaksanakan pemerintahan. Tidak maksud, ya, tidak melanggar kekuasaan di dalam negara. Selanjutnya, ini penting juga diketahui menurut Strong, konstitusi bahasa Inggrisnya constitution is a collection, may be cited to be collection of principle according to the week of the power of the government, the right of the government, and the relation between the two adjusted. Artinya Undang-Undang Dasar itu sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah yaitu rakyat, dan hubungan antara keduanya yang telah sah antara lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian jika disimpulkan bahwa konstitusi sebagai kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan satu kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, hak-hak dari yang diperintah, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Di dalamnya ada dibahas HAM, hak asasi manusia, dan hak warga negara. Demikian, semoga menjadi maklum.